Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Wahid, Bapak Ustadz Yusuf Sin, dan tentu saja host kita Pak Slamet Sugiharto. Terima kasih atas undangannya kembali. Em, ya, kalau perihal ada permasalahan yang terbaru tentang pertanahan di IKN itu ya, itu memang itu berasal dari dokumennya BPK ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Kami sudah membaca dokumennya. Memang di situ disebutkan ada empat persoalan terkait dengan IKN. Ini adalah ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 dari BPK. Nah, itu dari BPK. Jadi ada dua permasalahan yang ditemukan. Yang pertama tadi tentang eh, apa pembangunan yang belum selaras dengan rencana strategis yang sudah disusun, ya. Terus kemudian rencana induk IKN, RPJMN tahun 2020-2024, termasuk kemudian persoalan sumber pendanaan yang masih sepenuhnya menggunakan APBN, masih sepenuhnya menggunakan penggunaan APBN. Kalau kita lihat dananya memang yang menggunakan APBN sampai sampai 2024 ini awal itu total sudah 71,8 triliun ya. 71,8 triliun dari anggaran yang direncanakan sekitar 93,5 triliun. Itu kira-kira sudah 76,8%. Tapi hari ini barusan ada berita berkaitan dengan wakil yang menggantikan otorita IKN yang ada, Raja Juli, itu mengatakan mengajukan tambahan lagi dana pada salah 26 atau 29 triliun ya, tambahan dana untuk itu. Nah, ini dana udah begitu besar ya dihabiskan. Itu yang pertama terkait dengan pendanaan alternatif yang masih murni dari APBN. Memang juga ada berita terbaru, ada letter of intent dari konsorsium Brunei, konsorsium Brunei. Konon katanya bisa tembus sampai 100 triliun, tapi lagi-lagi ya sama seperti yang sebelumnya, ini masih letter of intent, masih belum eksekusi ya, masih belum real ya. Masih ya ketertarikan aja lah. Kalau dalam konteks orang orang mau menikah itu khitbah, meminang atau ta'aruf aja masih gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang memang tadi yang muncul, persoalan tanah ya. Lahan yang masih belum clear, 36.000 hektar ya, 2.085 hektar dari rencana 36.150 hektar. Kalau data-data sebelumnya sih itu tembus sekitar 40.000 hektar ya untuk kawasan IKN. Itu kan sebenarnya ada empat ini ya, empat wilayah ya, kawasan inti sekitar 2.000 hektar, kawasan IKN sendiri 40.000 hektar, kawasan perluasan IKN 1 200.000, kawasan perluasan IKN 2 200.000 hektar. Nah, yang masuk ke dalam 2.000 tadi adalah kawasan IKN. Kawasan IKN yang tadi kalau data dari kami ini ada 40.000 hektar. Nah, ini yang kemudian bermasalah. Jadi plus minus kalau dihitung dari 36.000 itu, dari 36.000 sekitar 5,6% lahan yang masih belum clear. Itu terkait dengan ada yang terbaru juga berita bahwa ada sekitar 90 rumah yang nanti akan direlokasi. Nampaknya itu akan terkait dengan yang tadi 2.000 hektar tadi. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang dari hasil pemeriksaan BPK itu adalah berkaitan dengan rantai pasok ya, rantai pasok eh, apa untuk pembangunan di IKN sendiri yang iya,
banyak masalah bahkan sampai pasokan air ya, pasokan air untuk para pekerja yang sampai susah mandi, mohon maaf buang air kecil juga susah katanya, sampai seperti itu gitu. Bahkan upah gaji pun belum dibayar gitu. Ini mau bangun ibu kota apa mau bangun katanya kan ibu kotanya itu kan ada city, smart city gitu ya. Yang memundurkan Apa yang mundurkan diri kemarin juga ya belum dibayar katanya ya. iya katanya begitu. Jadi ini persoalannya kok sampai segitunya gitu. Jadi inilah yang kemudian kita itu apa ya, ya hanya hanya melihat pada tataran fisik-fisiknya saja gitu ya, tetapi sangat lemah dalam konteks yang non fisik yang tidak terlihat bagaimana mengelola yang namanya sebuah kota itu. Ya, ya ini memang yang kebanyakan yang selama ini terjadi ya. Kita selama ini kalau kita bicara tentang ekonomi selalu eh, pandangannya seolah-olah ini hanya bersifat yang fisik semata gitu. Tapi bagaimana kemudian non fisik yang sifatnya tata kelola tadi ya, konsep mengelola itu yang jarang bahkan mungkin hampir tidak tersentuh bagaimana mengelola mengelola kota tadi itu. Nah ini yang ya tergambar lah dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester semester 2 dari BPK ini. Yang keempat adalah ini lagi-lagi juga persoalan ini konsep serah terima aset ya. Mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tadi ini juga belum belum sepenuhnya memiliki rancangan kan ya serah terima aset. Nah, jadi yang seperti ini aja belum belum selesai, apalagi kemudian bicara tentang eh, apa eh, bicara tata kelola ekonominya gitu ya. Nah, itu jadi sampai sekarang misalnya bagaimana menyelesaikan persoalan rupiah di hari ini rupiah berada posisi yang rendah dari sekitar 1 bulan ini kurang lebih yang berada sekitar 16.000 itu hari ini itu berada pada titik terendah 16.290 rupiah hampir 16.300. Kalau IKN ditanya ini konsepnya apa nih agar rupiah ini selesai kayaknya nggak bakal tersentuh dari ke sana gitu. Nah ini eh, empat temuan dari permasalahan yang disampaikan oleh ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 oleh BPK. Kalau dengan melihat APBN yang ada sebenarnya mampu ya APBN itu menyelesaikan menyelesaikan pembangunan secara fisik ya. Saya pikir mampu untuk membangun itu. Wong kita bayar bunga utang aja sekarang tahun ini kan 496 triliun itu ya, nyaris 500 triliun. Apalagi hanya sekedar kalau angka kawasan inti ya, kawasan itu sekitar tadi 93 95 triliun ya kalau data yang ada di kami itu 93,5 triliun. Eh, Sangat mampu sebenarnya. Hanya saja yang kita persoalkan kan kalau dari sisi kami eh, pembangunan pembangunan ini kan tadi tidak hanya sebatas fisik ya, sebatas fisik saja. Kemudian selesai persoalan yang ada. Ingat bahwa ibu kota itu kan di sana bicara tentang apa? Tiga hal ya, setidaknya apa itu? Di sana ada orang nomor satu yang ingin mengambil keputusan. Keputusan apa sih? Keputusan berkaitan perkara-perkara penting penyelesaian dari persoalan-persoalan di negeri ini. Nah, kalau keputusan-keputusannya itu tidak dilandasi oleh konsep-konsep yang jelas, ya, konsep-konsep yang betul-betul menyelesaikan masalah, tentu dana yang sebesar yang ratusan triliun ini ya akan menguap sia-sia, akan menguap sia-sia. Ya sebatas dia membangun fisik, tetapi persoalan-persoalan yang ada tidak tertuntaskan. Jadi kalau hanya sebatas membangun fisik itu dengan sangat gampang ya dengan anggaran sekitar 3.000 triliun APBN itu bisa ya bisa. Hanya saja tadi apa terkait dengan tata kelolanya ya tata kelola kalau bahasa lainnya apa ya norma-normanya konstitusi
solusinya bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri ini. Tadi misalnya hari ini rupiah 16.290. Apa konsep IKN untuk mengatur eh, rupiah ini supaya kembali? Kan presidennya sekarang itu kan pengennya rupiah kembali 10.000 katanya. Gimana tuh? Tidak ada konsepnya bagaimana kemudian menyelesaikan rupiah menjadi 10.000 kembali. Yang ada malah banyaknya pekerja asing, begitu kan, sumber daya alam makin makin disikap dengan rakus oleh pengusaha asing termasuk. Itu yang terjadi. Jadi kalau kami sih melihat dengan APBN yang ada 3.000 triliun itu sangat sanggup ya membangun sebuah IKN. Hanya saja masalahnya adalah tadi, masalahnya eh, apakah kemudian pembangunan fisik itu diikuti dengan konstitusi, ya, norma-norma yang bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Itu kan hakikat dari pembangunan IKN itu gitu. Jadi misalnya tadi yang kami sorot dari awal misalnya, oh ini kalau diletaknya di tengah-tengah di mana di Kaltim ini gitu, maka pemerataan ekonomi pembangunan semakin semakin berkeadilan katanya. Lah, lihat aja tuh IKN di Malaysia itu letaknya di tengah apa di pinggir ya? Letaknya kan di pinggir itu, bukan di tengah. Begitu pula di Amerika itu. Amerika itu kan timur timur laut tuh ya. Letaknya bukan di tengah-tengah itu. Itu Amerika, letak IKN-nya bukan di tengah. Jadi dari sisi-sisi itu aja sudah bermasalah nih ya, alasan-alasan pembangunan IKN ini bermasalah. Belum lagi kita bagaimana berbicara tentang konsep tadi, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Begitu Pak Selamat yang bisa kami Pak jelaskan. Ya terakhir Bang Muhammad Hatta, dulu kan ada ekspektasi bahwa keberadaan IKN di Penajam Pasir Utara itu adalah bentuk kritik terhadap keberadaan Jakarta yang disinyalir menyisakan persoalan yang terkait dengan traffic, yang terkait dengan banjir, dan lain sebagainya. Kalau benar bisa dipindah di Penajam Pasir Utara, dan terutama ke persoalan-persoalan ekonomi, harapan mengenai pertumbuhan ekonomi nasional melalui pintu Penajam Pasir Utara itu seperti apa sih gambarannya, Bang Muhammad Hatta? Iya, eh, kalau di Kalimantan sendiri, Kaltim itu sebenarnya tahun 2023 kalau kita lihat distribusi kue pembangunannya, Kaltim itu tahun 2023 tertinggi ya, pertumbuhan ekonominya sekitar bukan pertumbuhan tapi distribusi ekonominya 45 ya, hampir 50% itu ada di Kaltim. Ada di Kaltim. Jadi kalau memang ingin ke tengah-tengah lagi, harusnya di mana tuh, Kalimantan Tengah, gitu. Namanya juga Kalteng gitu. Nah Kalteng itu distribusi distribusi kue pembangunan ekonominya relatif lebih kecil itu ya, Kalteng itu. Eh, jadi kalau Kaltim itu 45-46% kurang lebih saya seingat saya, yang tertinggi di Kalimantan. Nah itu yang pertama. Jadi eh, kalau melihat dari sisi Kaltim sini sudah kurang pas juga. Kalau kita naik ke persoalan Jakarta yang sebelumnya dijadikan sebagai alasan, salah satu alasan bahwa ini harus pindah ke tempat yang lain, itu kan nampaknya juga belum berdasarkan kajian yang mendalam ya, kajian yang komprehensif. Eh, Misalnya bagaimana kemudian kepadatan penduduk ya, populasi yang begitu padat di Jakarta begitu. Itu itu kan karena memang gula-gula ekonomi itu banyak di Jakarta gitu. Gula-gula ekonominya banyak di Jakarta, yang namanya semut ya ngejar gula gitu. Ngejar gula seharusnya adalah pembangunannya itu yang kemudian dibawa ke tempat-tempat lain. Nah bukan IKN-nya itu, bukan IKN-nya, makanya kemudian kami pernah menyampaikan pembangunan ekonomi yang harusnya dibawa ke Kalimantan itu harusnya adalah bagaimana kemudian tambang-tambang yang ada di Kalimantan itu kemudian hasilnya diberikan kepada rakyat, hasilnya diberikan kepada rakyat.
itu yang langsung mengena dengan pokok persoalan gitu, dengan bagaimana kalau ada orang miskin yang begitu banyak juga di Kalimantan misalnya. Harusnya itu yang dilakukan, bukan dengan IKN-nya yang dipindah. Jadi kalau gula-gulanya itu juga dibawa di beberapa wilayah, maka insya Allah itu akan tersebar juga masyarakat. Gitu. Masalahnya gulanya itu banyak di Jakarta, dan tidak heran juga kalau kita lihat Jawa itu kan 50% kue ekonomi Indonesia itu kan ada di Jawa. Tetapi dari sisi jumlah penduduk miskin pun terbesar ada di Jawa. Nah ini juga alasan-alasan lain yang yang dengan sangat sederhana itu membantah alasan-alasan pemerintah. Itu data-data sederhana yang ada di BPS. Tidak perlu kita kemudian menelaah secara mendalam. Oh ini begini, alasan ini tertolak. Itu data-data yang permukaan saja gitu untuk menolak pemindahan IKN itu. Nah jadi apalagi kalau kemudian kita telah kenapa kemudian pertumbuhan ekonomi yang ada di Jakarta itu bisa menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat di Indonesia. Nah, itu maka akan semakin terbuka jelas, terbuka lebar persoalan yang ada. Jadi eh, apa, eh, pembangunan ekonomi yang ada di Jakarta itu yang belum bisa menjadi best practice, atau bahasa lainnya apa ya, poor practice gitu ya. Praktek yang tidak baik gitu ya, poor practice itu apa, itu bukan karena disebabkan wilayah Jakarta sebagai sebuah tempat gitu, tetapi tata kelola ekonominya gitu. Jadi pembangunan itu kan bicara tentang tata kelola, bukan Jakarta sebagai sebuah wilayah, bukan sebagai sebuah tempat. Nah begitu pula kami lihat potensinya ke depan ketika kemudian yang dipersoalkan, yang bermasalah, yang kita bangun di Kaltim adalah hanya sebagai sebuah tempat. Ini kan yang disiarkan itu kan, yang dihebohkan tuh, oh nanti akan ada taksi terbang. Taksi terbang kayak apa? Ya, canggih lah gitu. Tetapi tata kelola ekonominya tadi bagaimana? Kalau tata kelola ekonominya tambang batu bara ini masih dikasihkan kepada oligarki, masih dikasihkan kepada asing dan asing, mana bisa rakyat Indonesia kaya? Mana bisa rakyat Indonesia sejahtera? Yang ada adalah ditelan sama tambang-tambang, lubang-lubang tambang itu. Dapat debunya, lubang tambang, gitu. Selesai. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi kedepannya kalau ini tidak tersentuh hal-hal yang tidak tampak itu terkait dengan tata kelola tadi, ya eh, tidak ada harapan yang berarti dari keberadaan IKN itu. Begitu, Mas.